Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ajet Channel semua yang sedang menonton live ini, ya, kita live di hampir jam 1 siang, ya, jadi sudah mau habis jam istirahat bekerjanya. Tapi nggak apa-apa lah, kita sambil jalan ya, kita harus sampaikan beberapa hal karena ini penting sekali untuk kita semua. Kita punya catatan sejarah yang kelam. Ya. Sahabat pasti masih ingat sekali dengan yang kita hormati, Bapak Novel Baswedan. Ya. Mantan anggota KPK yang sekarang di kepolisian, tapi sama tetap bagian dari pencegahan korupsi, ya kalau tidak salah. Nah, kita tahu tempo hari Novel Baswedan, sepupunya Pak Anies Baswedan, itu dicelakai, disiram oleh air keras saat pulang sholat subuh. Saya ingin mengingatkan ini kepada sahabat SJ Channel semua. Ketika kemarin kita mendengar, kita melihat Pak Anies Rashid Baswedan mau datang ke satu tempat, satu tokoh di Tangerang, Banten. Dan rupanya beberapa jam sebelum kehadiran Pak Anies, tempat itu dilempari satu karung yang isinya puluhan ular kobra. Konon ular kobra itu binatang ketiga di dunia yang paling mematikan. Jadi saya ini qadarullah ya, qadarullah ini keburu ketahuan oleh petugas keamanan. Kalau nggak ketahuan, itu sudah menyusup di rumput-rumput atau di tempat-tempat yang tidak diketahui. Kemudian Pak Anies datang ke situ, Pak Anies bisa kena gigitan patokan dari ular kobra itu. Kalau tidak Pak Anies, massa yang berjubel banyak sekali itu sangat mungkin juga dipatok. Dan keadaan akan menjadi chaos. Pertemuan akan menjadi batal, kacau. Tapi Allah masih melindungi Pak Anies Rashid Baswedan. Pak Wahidin, ya saya lupa namanya. Tokoh yang ada di Tangerang, Banten itu. Dan semua yang berkumpul di rumah itu. Alhamdulillah, selamat. Tapi kita harus berpikir antisipatif. Kita wajib berpikir antisipatif. Karena kita melihat sebuah insiden yang bisa dijadikan sebagai sejarah kita untuk melihat apa yang akan terjadi di depan. Kan apa yang terjadi di depan itu sebetulnya sebuah pola dari sejarah yang sudah kita lalui bersama. Kita lihat Anies dicelakai seperti Novel Baswedan. Tentu kita sebagai pendamba perubahan, sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari proses perubahan bangsa ini dan menginginkan Anies Rashid Baswedan sebagai presiden, tentu jelas sangat tidak mau. Tentu juga ini bukan sekedar mau atau tidak mau, tapi bagaimana menjaga Pak Anies Baswedan. Jangan sampai dikerjain seperti Pak Novel Baswedan. Atau bahkan Pak Anies Rashid Baswedan sudah dijadikan sasaran jauh lebih besar dibandingkan Pak Novel Baswedan. Ini Pak Novel saja kalau tidak cepat ditangani, ini bisa kemana-mana itu. Rasa sakitnya, rasa cederanya, dan seterusnya. Kita ingat-ingat dulu ya. Kita ingat, ini dari moneter.id. Ini yang bicaranya Pak Yusuf Kalla ya. Wakil Presiden Yusuf Kalla mencurigai penyiraman air keras ke penyidik Komisi KPK. Ini beritanya kan berita tempo hari ya. Jadi masih menjadi orang KPK. Merupakan orang bayaran. Jadi pelakunya adalah orang bayaran. Nah, bagaimana dengan pelaku yang melempar ular kobra? Ya ini bisa dipastikan sama orang bayaran. Nggak mungkin ada orang berinisiatif mau apa gitu. Novel adalah penyidik yang turut membongkar kasus-kasus korupsi besar. Ia disiram air keras pada bagian wajah setelah sholat subuh di masjid di dekat kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017. 25 tahun yang lalu. Pelaku ini adalah orang bayaran yang diberi perintah oleh pihak yang saat ini terjerat kasus hukum besar yang sedang diusut, kata JK. Kalau Pak JK yang sudah bicara tentu analisanya adalah analisa yang mendekati keakuratan ya, dengan pengalaman beliau, dengan insting politik beliau. Kita tidak bisa menuduh kasus hukum mana, tapi tentu kalau kasus hukumnya kecil, maka dia mau
mau mencelakakan orang, pasti ini kasus hukum besar. Nah, bagaimana dengan Pak Anies? Apakah Pak Anies seperti yang kita baca di media sosial ya, di Twitter, di segala macam dikatakan, Pak Anies itu pengaruhnya kecil, Pak Anies itu tidak dianggap, Pak Anies itu bukan levelnya Ganjar dan seterusnya. Lah terus kenapa dijegal? Kan itu pertanyaannya. Kalau Pak Anies dianggap remeh, Pak Anies bukan dianggap saingan, ya biasa-biasa saja gitu. Nah, artinya Pak Anies adalah ancaman besar bagi para status quo. Karena yang diusung oleh Anies Baswedan adalah perubahan, continuity and change, keberlanjutan dan berubah. Karena kita tidak bisa berlanjut kalau hanya begitu-begitu saja. Kan hidup itu kan harus continuous improvement, terus meningkat secara berkelanjutan. Maka tentu ini akan berimbas pada siapa? Pada orang-orang yang merasa nyaman dengan kondisi hari ini, pada orang-orang yang mendapatkan cuan dengan situasi hari ini. Kan begitu. Kita lanjutkan. Bayaran ini kriminal. Suruhanlah setidak-tidaknya, jelas JK. Wapres JK menambahkan peristiwa ini menunjukkan kalau koruptor yang tindakan korupsinya sedang diusut melakukan perlawanan terhadap tindakan penegakan hukum. Namun perlawanan tidak dilakukan dengan cara legal, melainkan tindakan yang masuk kategori kriminal. Kita sekarang bandingkan dengan Pak Anies Baswedan. Harusnya perlawanan yang dilakukan oleh siapa? Calon lawannya Pak Anies nanti, lakukanlah dengan cara yang fair, dengan cara yang elegan. Kalau perlu TV sekarang fasilitasi proses debat, nggak perlu nunggu nanti kampanye. Kita ingin tahu sejak hari ini bagaimana isi kepala para pemimpin yang akan memimpin di 2024 nanti. Rakyat sudah makin pintar hari ini. Rakyat sudah makin cerdas untuk menimbang dan memilih mana mutiara, mana sampah. Begitu ya. Nah, sekarang sama, ini akhirnya tindakan kriminal yang dilakukan, kan ngeri nih. Ini tentu memberikan kita suatu indikasi juga adanya perlawanan dari pihak-pihak yang mungkin kena kasus hukum. Nah, bagaimana dengan Pak Anies? Ini memberikan satu indikasi ada perlawanan yang putus harapan dari orang-orang yang akan terlindas oleh cara-cara Pak Anies dalam memimpin. Begitu ya. Nah, JK percaya pihak kepolisian akan cepat menangkap pelaku. Ya dah, faktanya kita lihat tertangkap, kemudian sidangnya penuh dagelan kan, perspektif publik begitu melihatnya, termasuk Pak Novel ya. Bahkan orang yang kena hukum pun Pak Novel yakin sebetulnya bukan dia pelakunya, dia hanya dikorbankan saja, ditumbalkan saja. Pak Novel ketawa-ketawa saja. Nah, bagaimana dengan kasus yang ini? Tentu kita masih berharap kepolisian mampu menunjukkan. Jadi polisi hari ini harus betul-betul menjadikan kasus ini sebagai trigger untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap institusi kepolisian. Kalau polisi bisa mengungkap dengan cepat dan betul pelakunya adalah pelaku yang melakukannya bukan ditimbalkan, maka kita akan berikan apresiasi yang luar biasa buat kepolisian. Ya, ini yang terjadi pada Novel, sepupunya Pak Anies Baswedan, yang dengan kekuatannya, kegigihannya, keberaniannya mengungkapkan kasus-kasus korupsi besar di negeri ini. Bagaimana dengan Pak Anies Baswedan? Tentu beliau adalah seorang calon presiden yang sangat didamba oleh mayoritas rakyat jelata. Bolehlah dikatakan Pak Anies tidak didukung oleh ini, Pak Anies tidak didukung oleh itu, Pak Anies yang ini menolak, Pak Anies yang ini menolak. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang jelas, mayoritas rakyat jelata, minimal pemahaman keyakinan saya, mengatakan bahwa mayoritas rakyat jelata menginginkan perubahan dan perubahan itu ada pada sosok Anies Rashid Baswedan. Maka itu akan kita perjuangkan. Maka Pak Anies harus kita jaga sama-sama. Karena perjalanan politik ke depan, tahun 2024 ini baru kita masuki di bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, saya menduga dengan sangat keras cara-cara seperti ini akan terulang. Mungkin bukan dengan ular kobra, tapi dengan sabotase kendaraannya. Misalkan begitu, atau dengan apapun yang mungkin mereka lakukan untuk mencelakai Anies Rashid Baswedan secara fisik dan jiwanya.
Ini yang harus betul-betul menjadi perhatian dari tim Ring 1-nya Pak Anies. Maka deklarasi secepatnya oleh ketiga partai mutlak dilakukan. Ya, kita mendengar kemarin Demokrat sudah secara resmi mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai capres karena dianggap sebagai sosok perubahan. Mudah-mudahan sebentar lagi PKS dalam 1-2 hari ini, kemudian dalam 1-2 minggu ke depan deklarasi bersama-sama, maka dari itu kita bersama-sama dengan relawan, saya kira yang juga berada di garda terdepan dalam upaya memenangkan Anies Rashid Baswedan, bentuk pengamanan yang terbaik. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga kita semua ya. Kita lihat dulu nih live chatnya. Perjuangan dan doa semoga Pak Anies selalu dalam lindungan Allah. Ya, amin ya. Prabu TV baru tahu ternyata Anies Baswedan masih saudaraan sama Novel Baswedan. Dari dulu itu Prabu TV gimana? Rohandi, Novel Anies contoh pahlawan bangsa, itu maksudnya kali ya. Media Perubahan, pemilu masih 1 tahun lagi tapi sudah sangat kotor termasuk KPU-nya. Betul, ini politik kotor, ini cara-cara politik busuk dan tidak bisa dibiarkan. Meskipun ke depan ini kemungkinan besar akan terulang kembali. Tindakan pengecut lewat belakang, hadapi kalau berani, ini kata Pak Ipin. Wah. Frida, semoga Pak Anies dan para pendukungnya dilindungi dan dijaga dari orang-orang yang tidak sejalan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, khawatir juga Kang. Betul Pak Mahfud. Nah, maka saya kira per hari ini apa yang terjadi di Tangerang, Banten itu menjadi catatan penting untuk kita semua. Kita harus sama-sama menjaga Pak Anies Rashid Baswedan. Kita harus membersamai beliau. Ya tentu bagi orang-orang yang menginginkan beliau menjadi presiden. Kan biasa suka ada yang nanya, rakyat mendukung Pak Anies, rakyat yang mana? Ya rakyat yang menginginkan perubahan. Begitu saja mudahnya gitu ya. Jadi saya tidak akan berlama-lama karena ada aktivitas yang harus kita lakukan bersama rekan-rekan relawan, dan mohon doanya juga. Kita akan terus berupaya menjaga situasi tetap kondusif. Pesta demokrasi menjadi sebuah pesta yang menggembirakan, bukan yang menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini. Ini kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap